Selamat datang semuanya. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah web app, sebuah admin panel ya. Dan di sini kita akan menggunakan Laravel beserta Filament ya. Filament ini sendiri itu framework open source ya untuk UI. Dia dibangun dengan Livewire dan tujuannya untuk membantu kita membuat admin panel seperti ini dengan sangat cepat ya. Nah, sebelum ke sana, karena ini ekstensi dari Laravel ya, kita harus membuat sebuah project Laravelnya dulu. Ini saya buka terminal. Kalau di Windows nanti bisa pakai command promptnya ya, atau PowerShell terminalnya ya. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Pertama, PHP-nya itu minimal banget versi 82. Ini punya saya kebetulan 84. Kemudian pastikan juga ada Composer. Kalau belum ada, diinstal dulu. Kemudian satu lagi, kita butuh Laravel installer. Kalau belum ada, ini bisa pakai perintah composer global require laravel/installer. Nah, ini kalau sudah ada, dia akan update. Kalau belum ada, dia akan install. Nih seperti ini. Karena saya udah ada, dia nggak ini ya, karena nggak ada update juga. Di skip aja. Oke, kita buat project baru, Laravel new. Nama projectnya saya buat latihan filament. Kemudian starter kit, ini semacam template awal ya. Karena kita mau pakai filament, kita nggak akan pilih salah satu dari ini. Jadi saya pilih none. Untuk testing framework saya pakai PHP unit. Kemudian untuk Laravel Boost, ini untuk AI assisted coding ya, kita nggak akan pakai. Jadi saya pilih no. Untuk database, karena ini aplikasi sederhana aja, saya akan pakai SQLite. Nah, berikutnya dia akan coba install dependensi JavaScript-nya ya, pakai npm. Nah, karena saya nggak mau pakai npm, ini saya pilih no ya. Cuma kalau teman-teman adanya npm, ini langsung pilih yes saja ya, biar mudah. Saya pilih no. Jadi sekarang selesai, saya tinggal masuk ke foldernya. CD latihan filament. Nanti tadi kalau pilih no, disarankan untuk menjalankan ini. Kalau enggak, nanti tampilan CSS JavaScript-nya itu kacau. Nah, karena saya tadi pilih no, saya akan install nih. Tapi saya nggak pakai npm, saya pakai boon install. Oke, beres. Nah, selanjutnya saya akan buka text editor di folder ini. Oke, saya pakainya windsurf. Titik artinya buka windsurf di folder ini. Seperti ini ya. Nah, yang ini saya tutup aja. Saya pakai windsurf-nya. Nah, di windsurf ini ini sama kayak Visual Studio Code ya. Nih, seperti ini ya. Sebenarnya sama. Nah, ini kita buka terminal dulu ya. Shortcutnya itu Control Backtick yang di samping angka 1 ya. Dan kalau di sini bisa dilihat ada terminal, ada new terminal, Control Shift Backtick. Nah, saya buka terminal di sini. Kita butuh menghidupkan dua server. Pertama server PHP Artisan Serve di localhost 8000. Kemudian saya buka satu lagi, boondev, atau kalau kalian pakai npm rundev ya. Seperti ini. Kalau kita lihat di browser, harusnya tampilannya kalau dibuka localhost 8000, tampilnya seperti ini. Artinya Laravel sudah berhasil terinstall. Nah, langkah selanjutnya baru kita akan menginstal dependensi lainnya ya, yaitu filamentnya sendiri. Nah, untuk step by stepnya, misal kalau teman-teman lupa atau nanti ada versi baru dari filament, jadi coba perhatikan di bagian get started-nya. Di ini ada bagian instalasi ya. Yang dibutuhkan tadi, seperti yang saya bilang tadi, ada PHP minimal banget 82, Laravel versi 11, kemudian ada Tailwind dan lain-lain. Nah, ini kita nginstal nginstal filamentnya dulu ya, pakai perintah composer require filament seperti ini. Tapi perlu diingat untuk teman-teman yang pakai Windows ya, kadang yang tanda caret ini sering bermasalah nih. Jadi disarankan kalau yang pakai Windows
bisa pakai tanda seperti ini ya. Ini karena saya pakai Linux, nggak masalah. Saya coba jalankan. Ini terminal yang ini kan karena dua udah dipakai untuk server ya. Saya buat satu terminal lagi. Saya paste perintah tadi. Ups. Oke, sekarang filamennya, library-nya itu sudah terinstall. Itu nanti masuk ke dalam folder vendor ini ya. Di sini ada filamen. Ini artinya sudah terinstall ya. Karena dia sudah terinstall, sudah masuk ke Laravel kita bisa jalankan perintah berikutnya. Ini untuk install admin panelnya tadi. Nah ini, saya paste di sini ya. Nah ini, PHP Artisan Filament install -- panels. Kalau tadi teman-teman gagal pada saat tahapan ini, perintah ini tuh nggak akan muncul karena kan filamennya belum terinstall. Nah, karena udah terinstall, saya bisa pakai perintah PHP Artisan Filament install -- panels untuk install panel adminnya. Nama ID panelnya saya biarkan default admin. Jadi ini maksudnya seperti apa? Nanti kalau sudah terinstall panelnya, sesuai dengan nama kita tadi, kalau kita ngasih namanya admin, nanti /admin untuk panelnya. Kalau misal teman-teman masukkan cpanel, jadi ngetiknya di sini URL-nya itu cpanel. Ini saya biarin default ya admin ya. Begitu selesai, nah ini sudah nih, sudah sukses. Ini mau nge-start nggak ke GitHub? Saya pilih nggak dulu. Nah, selanjutnya kita tes ya. Harusnya sudah ada /admin. Nah, tampillah seperti ini. Ada login form di mana kita bisa memasukkan email address dan password. Nah, yang jadi problem, kredensialnya apa nih? Pakai email apa untuk masuk, passwordnya itu juga apa gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke dokumentasinya, setelah ini apa yang dilakukan? Nah, ini kita bisa nge-create user pakai perintah PHP Artisan make filament user. Ini saya copy. Saya paste lagi di sini ya. Nah, make filament user. Nama usernya siapa? Administrator. Emailnya admin@admin.com. Passwordnya password. Oh ya, ngomong-ngomong kalau di Windows, ini password nanti waktu kita ngetik tuh nggak akan muncul seperti ini ya. Jadi kelihatannya nggak keluar apa-apa, tapi passwordnya sebenarnya udah ke input. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk login ya, tadi ya, /admin tadi ya. Emailnya tadi admin@admin.com, passwordnya password. Nah, kalau dilihat sekarang dashboardnya itu sudah selesai ya. Kalau kita buka, ini saya bisa ganti tabnya, misal seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya baru kita akan menambahkan menu-menu ya. Nah, menu-menu di sini kalau di filament itu disebut dengan resource. Oke, untuk video kali ini saya akan coba buat 2 buah resource ya. Jadi anggap aja kita akan membuat sebuah dashboard untuk penerimaan mahasiswa baru misalnya. Jadi ada penerimaan mahasiswa baru, saya bikin 2 resource sederhana ya. Yang pertama itu adalah resource fakultasnya. Yang kedua adalah resource registrasinya. Jadi ada 2. Kita balik lagi ke sini tadi. Nah, resource itu, sebelumnya itu kita harus membuat model untuk 2 resource tadi. Nah, model yang akan saya buat pertama, kita satu-satu ya. Dari make model, kita buat model baru dulu. Model ini nanti relasinya dengan struktur database kita ya. Nama modelnya apa? Nama modelnya pertama saya buat, kalau tadi fakultas, bahasa Inggrisnya faculty ya. Jadi ini nama modelnya faculty. Saya enter. Nah, nanti di sini ada tambahannya. Kita mau tambahan ini nggak, database header, factory segala macam. Nah, ini yang paling penting, saya tambahkan migration supaya nanti struktur tabelnya langsung ditambahkan ke database saya.
Ini saya pilih migration ya. Kalau di Windows ini harus diketik. Nanti ada input text, ketik banget migration ya gitu ya. Oke, selesai. Kalau dilihat dia akan buat dua file ya. Modelnya faculty, terus satu lagi migrationnya namanya create faculties table. Oke, kita akan buka dua file itu. Gimana cara bukanya? Kalau di Windsurf atau di Visual Studio Code, kita pencet Ctrl P. Ketik aja kata-kata karakter yang ada di nama file. Misal create faculties table ya. Berarti ada create, ada faculties. Nah, ini satu ya. Nah, seperti ini. Tinggal di enter. Saya sembunyikan dulu terminalnya. Nah, ini struktur database-nya ya. Jadi pertama, nah ini AI saya udah jalan, faculties string name-nya, jadi nama faculties-nya. Kemudian Slack ini apa ya, URL friendly name, jadi nama yang friendly untuk URL. Ini nggak usah tambah dulu juga nggak masalah. Kemudian deskripsi tentang fakultasnya boleh lah. Jadi ada 3 nih ya. Gambar saya nggak mau nambah, cukup 3 ini aja. Jadi ada ID, ini defaultnya primary key di Laravel, ada nama, ada Slack, ada description. Begitu selesai, itu kan tadi baru kita ini ya buat strukturnya ya, tapi ini belum ada di database kita. Untuk nambahkan di database, kita pakai perintah php artisan migrate. Sekarang sudah ada nih, kita sudah punya tabel namanya faculties, ini tabel ini. Kemudian di tabel itu sudah ada parameter-parameter, sudah ada field ID, ada name, ada Slack, ada description ya. Jadi sudah ada semua. Nah, sekarang kita mau bikin resource-nya tadi tuh, resource filamennya tadi. Nah, resource filament itu kita pakai perintah php artisan make filament resource, nama perintahnya. Ya. Saya enter. Nama modelnya apa? Nah, model tadi itu kalau dilihat itu ada di app models, ada faculty ya. Jadi saya tulis aja app models faculty. Title-nya saya kosongkan aja. Mau ngegenerate read only view-nya nggak usah. Apakah konfigurasinya mau di-generate dari kolom database yang sekarang? Iya, karena saya pengen ada input-input ini. Nanti otomatis untuk create, read, update, delete-nya. Jadi saya pilih yes ini. Begitu selesai, coba kita lihat ya. Saya refresh. Nah, sekarang kita sudah punya faculties seperti ini. Kita tes, tambah fakultas baru. Nama misal teknik informatika. Saya buat sembarang dulu. Saya create. Kemungkinan error. Iya. Ini error karena ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Ya. Jadi tadi kita sudah bikin model. Kemudian kita bikin tabelnya masuk ke database. Tapi di modelnya itu secara default di Laravel itu menghindari kita bisa masukkan insert data itu tanpa ada proteksi tambahan. Nah, itu kita buka di modelnya faculty ini tadi, atau seperti biasa tadi Ctrl P faculty. Nah, ini yang model ya. Ini solusinya cukup tinggal nambahin ini nih, protected $variable. Artinya kolom-kolom yang boleh diisi itu apa aja? Tadi ya, name, Slack, sama description. Oke. Ini kita refresh. Kita tes lagi. Mana tadi? Teknik informatika. Create. Oke. Ini kalau kita lihat di halaman depan ini sudah ada ya ininya ya. Nah, seperti ini. Ini saya edit. Teknik informatika, save changes. Ini kalau kita buka lagi masuk ke dalam, dia sudah ini ya, sudah berubah. Oke.
Selanjutnya kita akan membuat resource untuk registrasi ya. Jadi kita ulangi langkah-langkah sebelumnya. Kita buat model ya, Artisan make model. Nama modelnya adalah registration. Kemudian untuk database kita butuh migration. Seperti biasa, kita buka lagi file-filenya. Create regis. Kita masukkanlah kolom-kolomnya di sini. Nama. Kemudian ini coba saya ini ya. Ada email, phone address, city, sekolah asal. Ya saya tambahlah jurusan, tahun lulus, nilai rata-rata, nilai UN-nya. Ini harusnya sih apa ya, NISN kayak nomor induk siswa nasional ya. NISN, nilai UN-nya nggak usah, nilai total nggak usah, status udah ada. Nah, oke, kita buat yang simple aja. Mungkin tempat tanggal lahir kali ya. Tempat lahir itu string, tanggal lahir itu tipenya date ya. Oke, sementara ini dulu ada nama, email, phone, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, city, sekolah asal, jurusan. Ya, harusnya udah cukup. Nextnya modelnya ya, biar kita nggak gagal waktu input kayak tadi. Model registration. Jadi yang butuh kita tambahkan adalah labelnya. Tadi ya, nama, email, phone, segala macam itu masukkan semua di sini. Saya simpan. Selanjutnya kita akan buat resource-nya. Filament resource. Modelsnya itu ada di registration. Nah, ini yang pilih nge-generate dari current database column ini pilih yes ya. Kalau enggak nanti inputnya harus ngetik sendiri. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada nih. No such table registration. Walah. Ini ada satu tahapan yang saya terlupa tadi. Kita belum migrate, kita belum melakukan migrasi tadi ya. Artinya kan data apa namanya, yang ini, tabel ini tadi belum masuk ke database. Sama saya ada satu lagi lupa nih. Harusnya ada foreign key-nya. Dia ini daftar untuk fakultas mana gitu. Jadi kita tambah lagi foreign. Ya, foreign ID. Nah, nih ya, ada foreign key. Jadi ini nanti terhubung ke tabel fakultas ya, faculty ID seperti ini. Nah, kemudian di tabelnya juga di faculty saya tambah relasinya ya. Jadi di Laravel tuh bisa ngeset relasi. Artinya kelas faculty ini, model faculty itu punya banyak registration. Nih, return $this has many registration. Kemudian di registrasi ini, model registrasi itu dimiliki oleh faculty, public function faculty, belongs to. Kalau yang ini has many, ini belongs to. Artinya kan one to many, many to one ya, seperti itu. Oke, tadi langkah yang kita terlewat tadi, PHP Artisan migrate. Sekarang sudah. Kalau kita kayaknya ngambil aman, kita generate ulang aja ya ininya, resource-nya ya. Karena kan tadi saya baru nambah satu kolom untuk foreign ID-nya ya. Make filament resource models registration. Sudah ya, sudah ada. Tadi kan sudah pernah. Ini kita update aja. Oke. Kita refresh. Oke, registrasi tampil. Sekarang kalau kita klik new registration, nah
Tadi kan formnya kan ini sesuai dengan yang ada di database ya. Nah, ini tanggalnya segala macam kita bisa pilih gitu ya. Jadi bisa kita sesuaikan gitu. Kota, jurusan, nilai rata-rata, NISN, tempat lahir. Nah, ini misal contoh nih, alamat masa pakai input biasa, mungkin kita butuhnya text area ya. Itu ngeditnya di mana? Nah, ngeditnya kita Ctrl P, registration. Registration resource. Nih, ada registration form ya namanya ya. Nah, ini registration formnya kita buka. Kalau dilihat di sini kita pakai text input ya. Kita cari tadi yang mana tadi? Alamat. Nah, ini. Jangan pakai text input. Kita pakainya adalah text area ya. Ini text area. Ups. Nah, text area make alamat. Nah, tapi sebelumnya di atas itu harus diinput dulu nih. Kita kan tadi ada komponen date picker, ada komponen text input, komponen text area belum. Jadi kita tambahkan. Kalau kita refresh lagi ini, sekarang alamat sudah jadi text area. Nah, kemudian satu lagi nih. Kan tadi ada foreign ID ya. Apa namanya? Fakultas. Nah, ini nah, faculty ID. Fakultas ini masa kita harus masukkan ID-nya seperti ini? Kalau dilihat dari sini kan kelihatan ya, kita ada satu fakultas. Ini ID-nya 1 ya. Kalau kita klik, nah ini ya, ID-nya 1. Cuma kalau sudah terlalu banyak, masa kita harus nginputkan angkanya manual ya? Ini rencananya saya mau jadikan dia drop down ya, nanti tinggal pilih aja nama fakultasnya apa gitu. Sekarang kita coba ini ya, di registration form ini ya. Oh ya, kalau bingung di mana nyari file ini, ingat ya, Ctrl P aja ya. Registration form, nah, ini kelihatan langsung daripada bukain folder ini satu-satu. Faculty ID, nah ini juga sekali lagi dia pakai text input. Kita akan pakai yang namanya select. Nah ini AI-nya udah detect. Select make faculty ID. Tadi gunanya model tadi dibikin apa namanya? Dibikin relasi tadi ini supaya bisa ada ini nih, relation itu tadi. Ya, relationshipnya apa ininya? Ini faculty ya. Terus ini required. Ya, jadi saya nggak lagi pakai text input, saya pakai select. Nah, seperti biasa, selectnya harus ditambahkan. Jadi select make faculty ID, relationshipnya ini. Saya refresh. Nah, sudah ada ya teknik informatika ya. Gimana kalau ternyata saya nggak mau di teknik informatika, misal di desain komunikasi visual, masa saya harus balik lagi ke fakulti nambahin? Nah, di filament itu kita bisa nih nambahkan resource untuk model lain langsung dari sini. Itu kalau nggak salah nama ininya create option form. Iya, benar. Nah, create option form ini dia nanti akan ada pop-up untuk nambah ke model yang di relationship ini. Ya, ini saya tambahkan ya, text input name / description tadi. Kita refresh. Nah, ya, desain komunikasi visual. Nah, sekarang sudah ada desain komunikasi visual. Oke, nih sembarang dulu tempat tanggal lahir. Anggap aja baru lahir berapa hari yang lalu. Sekolah asal misalnya. Ini jurusan yang mana nih tadi? Saya tadi masuk ada nambah jurusan ya. Sudah, tambah dulu sementara aja. Tahun lulus, NISN-nya saya create. Oke, ada errornya itu
faculty ID. Connection, nama, email, phone, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Nah, faculty ID-nya mana? Nih ya, faculty ID-nya nggak masuk. Coba saya lihat. Ini ada sih, select make faculty ID. Oh, di modelnya kali. Model registration. Iya, faculty ID-nya belum ada. Oke, kita ulang. Duh, ngetik ulang deh. Oke, berhasil di-create ya. Jadi modelnya juga butuh dipastikan ada ininya ya. Ada field-fieldnya. Nah, ini sekarang udah keluar nih. Nah, kalau dilihatnya ada yang aneh lagi nih. Faculty ID. Di sini 2. Padahal kan kita butuh tahu namanya gitu. Ini fakultas apa, jangan ID-nya. ID susah, kita masa harus ke sini dulu untuk tahu ini fakultas apa gitu. Ini ada di bagian tabel. Kalau tadi kita ngedit ngedit input itu di registration form, berarti di tabelnya sekarang. Table. Sekarang kita lihat mana yang faculty ID tadi. Nah, ini jangan faculty ID, diganti relasinya tadi ya ke faculty name-nya yang diambil. Ya, ini jangan numerik lagi berarti. Coba kita lihat. Refresh. Nah, fakulti sekarang sudah berubah jadi desain komunikasi visual. Oke. Jadi mungkin segini dulu aja ya. Jadi dengan menggunakan filament itu kita bisa membuat sebuah dashboard dengan cepat. Untuk create, read, update, delete-nya itu kita tadi nggak banyak melakukan perubahan kode ya. Jadi semuanya lewat perintah artisan dari command line, dan mungkin tadi yang butuh diperhatikan adalah pastikan nama kolomnya, kemudian modelnya itu semuanya sudah ditambahkan di sini ya. Tadi kan kita sempat gagal karena faculty ID nggak ditambahkan di sini, nggak masuk yang available, jadi keblokir. Mungkin itu dulu. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya nanti untuk yang lebih advance lagi ya. Sampai sini dulu, terima kasih.